Selamat siang, perkenalkan saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Mau tanya ke Pak Menko dan juga pihak yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Mau tanya terkait tax amnesty Pak, atau pengampunan pajak. Ini tampaknya bisa menjadi upaya yang bisa menghambat niat ataupun cita-cita Pak Prabowo tentunya untuk pemberantasan korupsi. Nah, yang terbaru dalam pertimbangan kemarin hakim dalam kasus Helena Lim itu disampaikan bahwa aset-asetnya ini diharuskan dikembalikan. Nah, artinya kan seperti apa untuk pengaturan dari tax amnesty ini, Pak Menko? Kemudian juga terkait dengan wacana soal denda damai koruptor, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke rekan-rekan, melihat narasi-narasi dari yang pernah didengar yang terkait dengan pemaafan terhadap para koruptor. Kita tahu bahwa Presiden sudah tegas memerintahkan kepada kami, pada DES, di dalam penanganan korupsi, tindak pidana korupsi itu tidak ada toleransi lain, harus tegas dan jangan ragu-ragu. Karena kebocoran negara, baik itu yang terkait dengan pengelolaan anggaran negara maupun aset-aset kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri itu sudah sangat luar biasa besarnya. Nah ini harus diselamatkan, harus dikembalikan ke negara, semuanya digunakan sepenuhnya untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kita tahu bahwa Bapak Presiden itu mempunyai hak untuk memberikan pengampunan, bahwa itu melalui mekanisme gerasi, amnesti, dan abolisi. Namun beliau menyampaikan bahwa tetap prinsipnya hukum harus ditegakkan, hukum tetap harus dijalankan, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara tegas dan terukur, karena ini sangat menentukan program-program prioritas yang beliau canangkan bisa berjalan, termasuk pertumbuhan ekonomi 8%. Ini semuanya tergantung dari penegakan hukum yang dilakukan oleh DES. Jadi DES sebagai ujung tombak, ini memang betul-betul menjadi tumpuan daripada bangsa dan negara ini dalam rangka untuk mengembalikan marwah kita dalam melalui penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi secara tegas dan tanpa ragu-ragu. Saya rasa itu dari saya. Yang terkait dengan teks amnesti tadi ditanyakan, sedang dirumuskan. Kita tahu ada teks amnesti 1 dan 2. Yang ke depan, ini salah satu mekanisme yang memang sedang disiapkan untuk memberi ruang sebagaimana yang saya sampaikan oleh Bapak Presiden, mereka-mereka yang ingin mengembalikan hasil-hasil kekayaan mereka yang ada, baik itu di dalam dan di luar negeri, melalui mekanisme tax amnesty. Kita tunggu saja nanti seperti apa rumusannya yang sedang digodok oleh Kemenko Ekonomi dan Kementerian Keuangan. Dan tentunya itu salah satu mekanisme. Tetapi kami, nanti Bapak Presiden, di dalam penegakan hukum tidak ada istilah kata maaf gitu. Karena kami sudah jelas akan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ini secara tegas dan betul-betul tanpa ragu-ragu. Tidak ada tebang pilih, tidak ada politisasi hukum, dan akan ada nanti episode-episode selanjutnya. Tentu yang menjadi target DES adalah yang besar-besar begitu, bukan yang ukuran ya yang kecil-kecil begitu ya, karena ini kan menyangkut untuk mengembalikan aset dan devisa negara kembali ke negara kita. Kalau ada tambahan Pak Jeffrey, saya rasa cukup.